Bab 1807. Kamu mengatakan tak terkalahkan. 2. Mileye sedikit penasaran, ada apa? Pedang kultivator tersenyum dan berkata, aku akan bicara denganmu nanti. Mileye mengangguk, oke. Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata, apakah dia memberimu semua kultivasi seumur hidupnya? Jelas, itu Dewa Ye. Mileye mengangguk, ragu sejenak, ragu untuk berbicara. Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, tidak bisakah kamu tega kehilangan dia seperti ini? Mileye menghela nafas dengan suara rendah, aku tidak punya hak untuk bersimpati padanya. Jika bukan karena kamu dan Lydia, akulah yang mati. Pria berbaju biru mengangguk dan berkata, aku senang kamu bisa memikirkan ini. Semua orang di dunia bisa bersimpati padanya, tapi kamu tidak bisa. Mileye mengangguk. Adapun dia telah benar-benar menghilang. Apakah itu jenis hilangnya mengerti? Kata pria berbaju biru. Mileye sedikit mengangguk, aku mengerti. Pria berbaju biru dengan lembut menepuk bahu Mileye dan berkata, kamu pria kecil lebih seperti aku di banyak tempat, tapi kamu masih tidak berperasaan dan kejam. Dunia ini jauh lebih kejam dari yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak kejam, kamu tidak stabil. Mileye mengangguk dan berkata, mengerti. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, baguslah kalau mengerti. Kali ini aku datang menemuimu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat wanita bertopeng tidak jauh dan tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin giok yang indah dibakar seperti batu? Ayo. Giok yang indah dibakar seperti batu. Saat bertemu dengan pria berbaju biru, wajah wanita bertopeng itu menjadi sangat pucat. Jiwa leluhur kita tiba-tiba dihancurkan oleh pria berbaju biru ini dengan jentikan tangannya. Apalagi beberapa master tubuh debu di lapangan sangat menghormati pria berbaju biru ini. Ini alam asli. Wanita bertopeng perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa kali ini klan surgawi kena batunya. Sesaat kemudian, wanita bertopeng itu melihat ke arah pria berbaju biru dan berkata, senior, ini adalah kesalahan suku klan surgawiku. Kira-kira apakah ini bisa diselesaikan? Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mendengar ini, wajah wanita bertopeng itu langsung berubah garang, kalau begitu kita akan terbakar bersama. Suara itu jatuh, telapak tangannya terbentang, dan jimat warna darah tiba-tiba melayang dari telapak tangannya. Melihat jimat berwarna darah ini, Wendirto dan yang lainnya di samping semuanya mengubah wajah mereka. Wendirto meraung, apa yang kamu lakukan? Rune darah. Ini adalah jimat yang ditinggalkan oleh pendiri klan surgawi, dan ini adalah sarana bertahan hidup terakhir klan surgawi. Namun, ini tabu. Karena pendiri klan surgawi kuno pernah meninggalkan ajaran leluhurnya, menggunakan simbol ini akan memiliki kekuatan pemusnahan. Kekuatan pemusnahan. Oleh karena itu, klan surgawi tidak pernah menggunakan jimat ini. Wanita bertopeng itu melirik Wendirto dan berkata, apakah ada cara lain? Wendirto terdiam. Klan surgawi saat ini benar-benar tidak punya cara lain. Belum lagi pria misterius berbaju biru, tetapi orang-orang di lapangan ini sudah mampu menghancurkan klan surgawi. Tidak ada pilihan lain. Pada titik ini, api yang tidak disebutkan namanya tiba-tiba muncul di hati Wendirto. Dia memandang Mileye di kejauhan dan dengan marah berkata, Mileye, kamu memiliki cadangan yang sangat kuat, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kamu mengatakannya lebih awal, apakah aku akan menargetkanmu? Mendengar kata-kata Wendirto, semua orang di lapangan tercengang. Benar-benar bingung. Sialan, apakah ini kepala keluarga superpower? Mileye tercengang.
Bagaimana bisa orang yang terbelakang mental ini menjadi pemilik rumah? Pada saat ini, wanita bertopeng di samping tiba-tiba menatap Wendirto dengan mata dingin. Apakah kamu tidak cukup malu? Nyatanya, saat ini, tiba-tiba ada kesedihan di hatinya. Mengapa Wendirto bisa menjadi penguasa keluarga? Karena dia adalah anak tunggal dari keluarga Tian. Semula ia memiliki harapan untuk menjadi kepala keluarga, namun tidak seperti angkatan lain, klan surgawi adalah angkatan keluarga, sehingga tidak mungkin mewariskan laki-laki kepada perempuan. Lagi pula, seluruh keluarga takut klan surgawi menjadi mahar orang lain di masa depan. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mendukungnya sebagai pemimpin klan. Terlebih lagi, mantan klan surgawi tidak memiliki musuh bebuyutan dan tidak merasakan krisis. Oleh karena itu, menjadi orang yang relatif biasa-biasa saja sebagai kepala keluarga akan bermanfaat bagi semua orang. Hanya saja semua orang tidak menyangka Wendirto ini bisa begitu terburu nafsu. Di kejauhan, pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Tuan ini sedikit menarik." Pedang kultivator mengangguk dan berkata, "Aku tidak merasa cukup pintar." Pria berbaju biru. Pada saat ini, jimat warna darah di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menghilang ke dalam bayangan tubuh debunya dipanggil oleh Wendirto sebelumnya. Bang! Dalam sekejap, bayangan itu langsung berubah menjadi manusia darah. Sedangkan pembuluh darah di semua master klan surgawi di medan bahkan bergetar. Darah leluhur. Di lapangan, ada yang berseru, "Ini darah leluhur. Leluhur alam asli. Leluhur. Orang di depan kami adalah leluhur, nenek moyang alam asli dari suku klan surgawi. Inilah orang yang mengubah garis darahnya sendiri melawan surga dan menciptakan suku klan surgawi." Melihat pemandangan ini, semua master klan surgawi di lapangan mendidih. Namun, pada saat ini, master klan surgawi yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tiba-tiba meledak satu persatu, dan darah mereka mengalir deras ke arah orang yang berdarah itu seperti air pasang. Wanita bertopeng dan Wendirto langsung bingung. Apa yang terjadi di sini? Di lapangan, master klan surgawi yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak dan mati sebelum bereaksi, dan darahnya diserap oleh orang berdarah itu. Alasan mengapa wanita bertopeng dan Wendirto tidak ada hubungannya adalah karena mereka telah kehilangan tubuh mereka. Setelah menyerap darah klan yang tak terhitung jumlahnya, nafas yang dipancarkan oleh lelaki berdarah itu menjadi semakin kuat, dan pada saat ini, seluruh dunia langit menjadi mendidih. Ini sama sekali bukan nafas alam debu. Pada saat ini, lelaki berdarah itu tiba-tiba dan perlahan membuka matanya, yang seperti lautan darah di dalamnya, dan menakutkan. "Oh, hidup." Suara itu baru saja jatuh, dan seluruh dunia langit segera berguncang keras, seperti gempa besar. Langit dan bumi takut bersambung. Bab 1808. Semoga perjalananmu menyenangkan. 1. Pada saat ini, wajah banyak orang di pihak Mileye menjadi bermartabat. Termasuk master seperti Sean Lin. Karena momen ini, rasa takut benar-benar muncul di hati mereka. Memang tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuat mereka takut. Yang paling tenang adalah Mileye. Karena ayah sudah muncul, wajar kalau ayah akan membawanya. Pada saat ini, wanita bertopeng di kejauhan tiba-tiba gemetar dan berkata, "Leluhur." Saat ini, klan surgawi benar-benar berakhir. Karena kecuali dia dan Wendirto, semua darah klan telah dikonsumsi. Dan orang kuat klan surgawi bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan. Karena penindasan darah. Setelah menyerap darah para penguasa klan surgawi,
bau lelaki berdarah itu menjadi semakin mengerikan. Ancaman tak terlihat menyelimuti seluruh dunia langit. Pada saat ini, pria berdarah itu menoleh ke wanita bertopeng dan berkata dengan suara serak, "Aku telah meninggalkan sila leluhurku, dan mereka tidak diizinkan menggunakan jimat darah ini." Wendirto tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Ini sudah menjadi pilihan terakhir." Pria berdarah itu sedikit mengangguk, dan dia menoleh untuk melihat pria berbaju biru tidak jauh dari sana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria berbaju biru. Dia tercengang sesaat. Pria berbaju biru itu tersenyum tanpa bicara. Di kejauhan, Wendirto tiba-tiba menunjuk dengan marah ke Mileye dan berkata, "Leluhur, bunuh orang ini dulu. Klan surgawiku hari ini karena orang ini. Bunuh dia." Mileye melirik Wendirto dan mengangkat bahu, "Datang dan pukul aku. Datang dan pukul aku." Wendirto sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tapi pria berdarah itu tidak mengatur Mileye, dan tatapannya selalu tertuju pada pria berbaju biru. "Kenapa aku tidak bisa melihatmu?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Mungkin karena kamu lebih lemah." Setiap orang di sebelah pria berdarah itu, Ye tiba-tiba tersenyum muram hari itu dan berkata, "Benar-benar konyol. Konyol. Nenek moyang telah melampaui alam debu absolut, dan kamu benar-benar mengatakan dia lemah, kamu." Pria berdarah tiba-tiba menoleh dan menatap Wendirto, "Bagaimana kamu menjadi tuan atas keluargamu?" Wendirto tertegun, dan dia tidak mengerti maksud dari pria berdarah. Manusia darah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu orang bodoh?" Wendirto. Wajah wanita bertopeng di sampingnya tenggelam. Si pria berdarah berkata lagi, "Aku pernah menjadi generasi alam terang, tak terkalahkan di dunia. Mengapa aku memiliki keturunan sepertimu? Keluargaku malang." Wajah Wendirto tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pria berdarah menoleh untuk melihat pria berbaju biru dan berkata, "Yang mulia tidak terduga, khawatirnya aku bukan lawan, tapi aku tidak mau mengakui kekalahan seperti ini. Oleh karena itu, tolong beri aku nasihat." Mileye melihat pria berdarah itu. Sialan, klan surgawi akhirnya muncul sebagai manusia biasa. Setidaknya IQ normal. Mendengar kata-kata pria berdarah, pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa bertindak." Manusia darah memberi isyarat mengundang, "Aku akan mengambil pedangmu dulu." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika aku melakukannya, kamu tidak akan punya lagi. Jadi, lakukanlah." Setiap orang. Pria berdarah memandang pria berbaju biru dan setelah hening sejenak, dia mengangguk, "Kalau begitu tolong ajari aku." Suara itu jatuh, dan tangan kanannya perlahan mengepal. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul di atas kepala pria berbaju biru dan dia membanting telapak tangannya ke bawah, membakar kepunahan langit. Kata-kata jatuh, telapak tangan berdarah yang dicetak dari kepala pria berbaju biru langsung jatuh. Dan cetakan telapak tangan berdarah ini sebenarnya terkondensasi dari dimensi waktu, mewujudkan dimensi waktu. Bukan hanya itu, tapi ini bukan sungai panjang dimensi waktu, ini 10. Saat telapak tangan ini jatuh, ia benar-benar memiliki kekuatan untuk membakar langit dan memusnahkan. Saat melihat telapak tangan pria berdarah ini, wajah semua orang di lapangan menjadi bermartabat. Telapak tangan ini cukup untuk dengan mudah membunuh master alam asli sejati di dunia absolut. Pria berbaju biru itu terlihat tenang, dan ketika telapak tangannya mengenai kepalanya, tiba-tiba dia mencabut pedangnya. Sinar cahaya pedang muncul dari langit. Di mata semua orang, telapak tangan yang berdarah itu langsung berubah menjadi ketiadaan, dan saat berikutnya, sebuah pedang langsung menyentuh alis pria berdarah itu.
Ada keheningan sesaat di lapangan. Di kejauhan, wanita bertopeng dan keduanya langsung membatu di tempat. Aku tidak bisa menghentikan pedang. Tuan di atas debu tidak bisa menahan pedang pria berbaju biru. Pada saat ini, wanita bertopeng dan keyakinan Wendirto runtuh. Di sisi lain, Seanlin dan yang lainnya tertawa getir. Itu masih sangat menakutkan. Semula, menurut mereka, pria berbaju biru mungkin adalah penguasa di atas debu mutlak, tapi sekarang sepertinya dia sama sekali tidak. Master pedang dari pedang baju hijau telah jauh melampaui alam debu mutlak. Ini mengerikan. Di langit, lelaki berdarah itu berbisik, "Aku kalah." Pria berbaju biru memandangi pria berdarah itu dan berkata, "Kamu mengambil jalan ekstrim." Manusia darah mengangguk dan berkata, "Ya, aku pikir bisa mengendalikannya, tetapi pada akhirnya, aku tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, pada masa itu, aku menyegel diri dan meminta anggota klan untuk tidak menggunakan jimat darah, tapi aku tidak menyangka akan ada bencana hari ini." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menambahkan, "Yang mulia, aku telah tiba di suku klan surgawi. Aku ingin tahu apakah kamu dapat melepaskan aku." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Selamat jalan." Saat suara itu jatuh, dia menajamkan pedangnya. Orang darah itu langsung ditebas oleh sinar cahaya pedang. Bukan kesempatan. Melihat pemandangan ini, semua orang melihat ke arah pria berbaju biru. Saat ini, mereka agak jelas mengapa orang aliansi pedang begitu kejam. Sialan, bos ini sangat kejam. Sebaliknya, anaknya terlihat agak lucu. Dibanding pria berbaju biru, Mileye memang lebih kurus. Pria berbaju biru menoleh dan menatap wanita bertopeng dan keduanya di kejauhan. Wanita bertopeng itu telah menerima nasibnya, dan matanya perlahan tertutup. Bahkan nenek moyangnya dibunuh dengan pedang. Apalagi yang bisa dia lakukan? Hanya bisa mati. Wendirto menatap Mileye, matanya menyala seperti api, seolah hendak memakan Mileye. Bersambung.